Halo semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Sebelum kita mulai insight kita hari ini, tolong klik subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan share supaya channel ini bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang di dalam dunia investasi maupun pasar modal. Oke, insight kita saat ini adalah tentang habit atau kebiasaan. Kita berhasil menjadi jago atau ahli karena adanya repetisi atau pengulangan. Dan keahlian ini nantinya akan menentukan masa depan kita. Jadi kita tinggal bertanya, masa depan seperti apa yang kita inginkan. Salah satu hasil dari kebiasaan atau habit ini adalah hidup yang berkecukupan. Artinya kita mempersiapkan dana untuk masa depan sehingga cukup untuk melewati hari-hari tanpa rasa khawatir. Jadi tujuan utama investasi sebenarnya adalah untuk mempersiapkan masa depan yang tenang, bukan jadi kaya raya. Lalu saya ada pertanyaan. Kalau saya andai kata hari ini pensiun, berhenti mendapat penghasilan, berapa lama aset yang saya miliki saat ini bisa menghidupi atau membiayai hidup saya? Kalau menurut teori finansial, katanya target minimal dari kebebasan financial menurut rasio normal adalah 25 sampai 30 kali pengeluaran tahunan kita. Jadi kalau ada orang yang punya pengeluaran 10 juta sebulan atau 120 juta per tahun, maka untuk bebas finansial minimal dana yang dibutuhkan adalah 120 kali 25 atau sekitar 3 miliar. Dengan pemahaman ini, makanya ketika kita, saya, Anda masih menghasilkan uang secara aktif dari entah itu bekerja, berbisnis, trading, dan lain-lain, kita harus menyisihkan di awal sebagian income kita untuk kita investasikan di aset produktif, bukan menghabiskan untuk konsumtif dan menabung sisanya. Kita harus mengembangkan kebiasaan investasi untuk masa depan, bukan malah mengambil dari masa depan. Saya rasa aset produktif sendiri cukup banyak, tapi saya pribadi paling cocok dengan saham. Artinya Anda harus mencari saham yang bagus untuk membangun aset. Apa sih saham yang bagus itu? Yaitu perusahaan bagus yang dijual di harga murah. Perusahaan bagus itu apa? Perusahaan yang punya potensi.
potensi yang baik, punya kekuatan finansial baik, dan dikelola oleh manajemen yang profesional. Harga murah itu bisa didapatkan biasanya ketika ada situasi yang gak menyenangkan. Berita buruk, krisis, perang, dan sekarang virus mendorong harga saham turun dalam. Jadi koreksi seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk membangun aset masa depan. Ini adalah roadmap menuju financial freedom atau kebebasan finansial. Jika ada yang nggak tahu dalam proses mencapai tujuan, maka saatnya mencari tahu. Dengan terus meningkatkan kapasitas diri, berarti kita akan semakin punya banyak bekal untuk mencapai tujuan kita. Kemudian, gimana sih sebenarnya valuasi sendiri tentang mahal murah? Valuasi sendiri saya kira sifatnya personal. Valuasi itu ukuran kita melakukan transaksi beli dan jual di berapa. Bukan ukuran benar atau salah dalam melakukan transaksi. Sudah capek-capek menganalisa, berhitung, ternyata habis beli malah turun, habis jual malah naik. Tiap orang pasti punya valuasi dan standarisasi yang berbeda dengan kita. Apakah kita atau mereka yang benar? Gak ada yang selalu benar. Karena kalau sudah orang yang selalu benar itu udah jadi orang yang paling kaya di dunia. Jadi sebenarnya yang kita cari itu bukan metode yang paling benar, tapi yang paling cocok dengan kita. Lalu kalau kita udah ketemu metodenya, kita harus konsisten dan persisten menjalankannya supaya tujuan kita tercapai nantinya. Dan kita harus ingat juga, company yang bagus setiap hari biasanya diperdagangkan pasti di harga yang mahal. Wajar aja. In normal days, hari-hari yang normal, siapa yang mau jual perusahaan miliknya di harga murah? Dan memang ada saat-saat tertentu akan mendorong harga perusahaan bagus itu ke harga gak masuk akal. Entah itu karena fear, karena takut kayak sekarang, corona, atau ke harga bagus karena greed. Nah, ketika saat itu tiba, kita harus mengambil tindakan. Dan juga harus kita jadikan habit. Ketika harga saham turun, kita harus terbiasa untuk gak panik. Ketika harga saham naik, kita harus terbiasa untuk gak serakah. Membangun kebiasaan atau habit yang baru ini memang gak gampang, karena kita harus mengurangi our old habit, kebiasaan lama kita, dan memasukkan kebiasaan yang baru. Tapi kalau kita fokus pada masa depan yang lebih baik,
maka kita akan punya semangat untuk melakukan kebiasaan yang baru itu. Kayak naik tangga. Kita tahu ujung tangga itu adalah lantai yang lebih tinggi. Maka setiap langkah kita adalah menuju ke atas. Jadi kita harus melakukan sesuatu tindakan yang searah dengan tujuan kita, bukan yang berlawanan. Sehari satu tindakan lebih baik, maka dalam langkah yang lebih baik itu, secara jangka panjang kita pasti akan lebih maju dari hari ini. Jika nggak mau maju, pasti selalu akan ada orang lain yang mau lebih maju dari kita. Apa kita siap ketinggalan kereta? Dan juga ada kemungkinan hasilnya nggak sesuai harapan. Tapi menurut saya itu lebih baik mencoba bekerja keras dibanding kita berdiam diri saja. Mari kita bersama berusaha membangun habit atau kebiasaan yang lebih baik demi masa depan yang lebih baik dalam investasi untuk mempersiapkan masa depan kita menuju hidup yang sehat, sukses, dan bahagia. Terima kasih.